Selamat siang pemirsa, berjumpa lagi kita bersama-sama di Buatan Indonesia hanya di saluran Pemersatu Bangsa TVRI bersama saya Caroline Mahendra, dan juga tentunya sebelumnya kami ucapkan lagi minal aidin wal faizin mohon maaf lahir batin. Kita sudah kembali lagi, akhirnya sudah melewati masa liburan Idul Fitri. Sekarang sudah mulai lagi kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Semoga semakin tambah semangat 45 karena kemarin baru saja mudik atau baru saja melakukan wisata bersama keluarga. Tentu saja kita kembali di Buatan Indonesia, di mana hari ini saya juga akan memberikan Anda satu berita dan juga informasi yang akan tentunya menginspirasi kita semua. Dan tentu saja sekarang ini kita hidup dalam era teknologi, bisnis pun jadinya harus melewati digital dan juga mengikuti teknologinya itu sendiri. Seperti apa inspirasi yang akan kami berikan hari ini di Buatan Indonesia? Mari kita lihat tayangan berikut ini. Orang tua yang baru memiliki anak biasanya menghadapi kesulitan dalam menyediakan perlengkapan bayi saat anak mereka lahir. Harga perlengkapan bayi yang umumnya mahal dan waktu penggunaannya yang singkat seringkali dirasa tidak efektif bagi keluarga baru. Siapa sangka, permasalahan umum yang dihadapi para orang tua baru ini rupanya menggerakkan Zafira dan sang suami untuk membuka bisnis penyewaan secara daring atau online. Zafira pun terinspirasi untuk mendirikan bisnis berbasis digital, yaitu jasa titip sewa perlengkapan bayi mulai dari box bayi, stroller hingga mainan. Website buatan Babilonia telah banyak mempermudah para orang tua untuk memenuhi kebutuhan anaknya. Selain itu, akan lebih mengurangi limbah karena perlengkapan bayi yang sudah tidak terpakai lagi bisa dititip atau disewakan daripada dibuang atau ditumpuk di rumah. Penasaran dengan bisnis penyewaan perlengkapan bayi? Saksikan selengkapnya dalam Buatan Indonesia. Masuki tahun 2017, karena ini sudah pertengahan 2017, sebentar lagi kita akan bertemu 2018. Tentunya potensi bisnis digital sangatlah luas sekali, dan termasuk juga untuk Anda yang mungkin sebagai orang tua yang berada di rumah atau memang sudah menjadi professional career woman and men, professional parents yang berpikiran mungkin saya ingin melakukan sesuatu untuk berada di rumah berdekat sama anak-anak, tapi tetap melakukan suatu bisnis yang menjadi successful. Sekarang ini sudah ada Mbak Zafira Lubis, dan beliau adalah pelaku usaha bisnis digital yang sangat dikenal sekali bagi ibu seperti saya dan juga ibu-ibu yang lagi menonton saat ini atau orang tua yang sedang menonton, yaitu adalah Babylonia. Nah, Babylonia ini adalah sebenarnya apa sih kalau Mbak Zafira, kalau misalnya kita bisa cerita sedikit Your Baby ini apa nih Mbak? Jadi Babylonia itu sebenarnya adalah sebuah marketplace online untuk penyewaan barang ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan anak. Nah, ini sebenarnya benar-benar menurut saya suatu ide yang sangat luar biasa sekali, apalagi untuk kita mungkin ibu-ibu yang baru pertama kali bingung mau beli apa, biasanya kita mau beli apa ya nanti. Kalau kata orang tua harus beli ini, tapi kata teman-teman yang udah mulai milenial bilangnya harus beli yang ini. Ternyata dengan ada Babylonia kita bisa menyewa terlebih dahulu untuk mengetahui, oh ternyata ini cocok buat saya, karena setiap orang dan setiap ibu berbeda-beda. Jadi awalnya Mbak Zafira bersama suami, your partner ini, apakah karena memang punya anak terus saya kepikiran udah nggak mau keluar aja dari dunia profesional atau gimana nih Mbak Zafira? Jadi awalnya memang saya dan suami waktu itu lagi menanti anak pertama. Jadi lagi hamil, terus seperti biasa tadi bikin list gitu kan, bikin list barang-barang yang perlu dibeli. Terus ternyata kita berdua pas kita lihat, tentunya kita pengen barang-barang itu yang high quality gitu, yang terbaik buat anak kita. Tapi pas dilihat harganya kok ya berat gitu ya. Apalagi ada beberapa yang pas kita lihat, oh ternyata kita harus bawa dari luar negeri misalnya, atau misalnya belinya di mall jadi nggak bisa nawar misalnya gitu. Jadi waktu itu saya dan suami mikir ini nggak make sense kalau semua orang tua, terutama di Indonesia nih, harus mengeluarkan uang sebanyak itu untuk memberikan yang terbaik bagi anaknya. Jadi disitulah kita kepikiran untuk bikin bagaimana kalau kita buat suatu sistem menyewa, di mana orang tua itu bisa tetap memberikan barang yang sama dengan kualitas yang tinggi, tapi harganya jauh lebih hemat gitu. Nah disitulah kita bikin Babylonia.
setelah kepikiran oke, kayaknya konsep menyewa will work gitu kan, kita coba dan kita sama-sama keluar dari pekerjaan masing-masing untuk full time menekuni ini, karena kami yakin Babylonia ini bisa membantu para orang tua memberikan yang terbaik bagi anaknya. Kalau memang kita melihat apalagi di Instagram atau website gitu ya, memang pertama kali waktu itu saya mempunyai Ryan 3,5 tahun, berarti 3,5 tahun yang lalu saya udah kenal Babylonia. Itu memang referensi dari teman-teman juga, word of mouth juga, dan tentu aja di social media, dan memang Babylonia ini menjadi pioneer kalau menurut saya. Sekarang ini memang sudah banyak yang mengikuti, tapi the pioneer is Babylonia. Waktu pertama kali akhirnya bisa mengumpulkan banyak sekali barang-barang kebutuhan dari ibu yang lagi hamil sampai dengan untuk anak-anak, apakah ini Mbak Syafira bersama suami beli semuanya dulu, atau memang sudah bagaimana nih konsep bisnisnya sendiri? Jadi untuk mulainya itu sebenarnya sangat simpel. Kita mulai berdua, mulai dari 8 barang, bahkan waktu itu 7 barang sama 1 foto barang yang kita belum punya. Jadi kemudian kita punya bayi baru lahir, barang-barang itu yang kita sewakan karena kita udah yakin itu barang yang terbaik buat anak kami. Mulai dari bedside crib, jadi tempat tidur kecil yang bisa ditaruh di pinggir tempat tidur. Kalau nggak salah waktu itu ada gendongan dan ada beberapa mainan. Nah, mulai dari situ kita tanya ke customer, kalian butuh apa lagi gitu. Kalian butuh apa lagi, dan disitulah kita mulai menambahkan inventory kami. Awalnya kami membeli sendiri nih barang-barangnya untuk kita sewakan gitu. Tapi selama kelamaan kami melihat ada problem lain nih yang orang tua hadapi, yaitu orang tua yang udah keburu beli barang, terus barangnya nganggur di rumah. Nah, pas banget kan. Jadi disitulah kita bilang, kita pikir oke, mungkin ini kita bisa berikan solusi lain nih buat orang tua yang seperti ini. Kita buka platform Babylonia untuk titip sewa. Jadi sejak 2 tahun yang lalu kita buka program namanya titip sewa, di mana orang tua itu bisa menitip sewakan barang-barangnya di kita. Jadi barang nganggur jadi penghasilan. Betul. Nah, lucunya ada satu customer kita waktu itu bilang dia harus ikut suaminya ke Belanda waktu itu. Dan nggak ada penghasilan karena beasiswa kan. Jadi sementara di Jakarta rumah mereka harus terus bayar listrik. Jadi yang mereka lakukan, mereka titip sewa barang-barangnya untuk bayar listrik di Jakarta gitu. Gitu. Jadi itu ide yang bagus sekali buat mereka untuk titip sewa. Apalagi memang kalau kita mempunyai anak yang pertama, biasanya itu banyak sekali hadiah-hadiah datangnya ada 2-3 yang sama gitu. Kenapa enggak, itu akhirnya menjadi sesuatu penghasilan juga untuk para ibu-ibu yang ada di rumah dan juga orang tua. Tentu, tapi kalau misalnya kita membicarakan tentang penyewaan, barang yang kita misalnya Mbak Syafira sewakan pasti akan dilihat dulu kualitas semuanya udah oke. Kita kasih ke orang yang mau rental, balik to make sure untuk mengetahui barang itu juga akan kembali dengan kondisi yang sama seperti apa tuh, bahkan itu kita kalau ingin menyewakan suka ketakutan itu kan. Jadi disitulah kita punya tim warehouse yang sangat teliti. Mereka make sure bahwa quality control itu sangat terjaga. Kalau dari Babylonia sendiri, kebijakannya barang-barang itu kan kalau dipakai bayi pastilah ada lecet atau misalnya kenapa sedikit. Nah itu kita nggak akan meminta ganti kerugian untuk itu. Tapi kalau misalnya memang ada bagian yang hilang atau rusak total, nah itu ada syarat dan ketentuannya untuk itu gitu. Tapi kita make sure ketika barang tersebut kita kirim kembali ke customer berikutnya itu dalam kondisi yang bersih dan terjamin aman. Oke, tapi sebelumnya kalau misalnya kita ini menyewakan, apakah juga ada deposit atau seperti apa Mbak prosesnya sendiri? Oke, jadi dari awal karena konsep kita ingin membantu orang tua nih seefektif mungkin, seefisien mungkin memberikan barang terbaik buat anaknya. Kita nggak ada deposit, tapi kita mengantar sendiri barangnya dan kita jemput lagi dari rumahnya. Oh, ini jadi lebih kayak untuk screening bagaimana dari rumahnya sendiri, orangnya sendiri. Jadi itu salah satu cara kami memitigasi barangnya dibawa lari, dan alhamdulillah dari 3 tahun ini belum ada kejadian sih Mbak. Hebat sekali Mbak. Kita baik-baik. Semuanya sayang sama Syafira dan Ibu ya. Dan kalau boleh misalnya mengetahui sekarang ini berapa benda sih yang udah ada di inventory dari Babylonia sendiri? Udah lebih dari 1.000 barang. Lebih dari 1.000 dalam jangka waktu 3 tahun saja. Is this a good business Mbak Syafira? Dan apa yang harus kita lakukan to make this menjadi komitmen kita tentunya ya? Is this a good business? I think it's a great business to be in, karena sampai sekarang the good problem yang kita punya adalah lebih banyak demand daripada supply. Jadi disitulah kita menggerakkan program titip sewa, kita bekerja sama dengan individual, lalu lama-kelamaan dengan brands, dan juga sekarang mulai dengan produsen lokal seperti tenda ini Adoralbi, dia produsen buatan Indonesia, ada juga beberapa crib dari produsen lokal lainnya.
Nah, itu mereka titip sewa di kita. Jadi kita pengen menyediakan barang sebanyak mungkin supaya orang tua yang mau menanti kehadiran anaknya tuh tinggal pilih aja di Babylonia. Wow, tapi yang sangat hebat sampai sekarang ini bukan saja dengan personal, dengan customer atau mungkin dengan orang yang titip sewa, tapi lebih ke brand juga. Brand itu sudah masukin barang produk-produk mereka ke Babylonia. Jadi kalau semakin berjalannya waktu, kita banyak bicara sama brand, mereka juga merasakan Babylonia ini bisa menjadi salah satu channel jualan mereka gitu. Karena tadi seperti Mbak Kera bilang, kadang-kadang kan kalau mau beli barang coba di toko tuh nggak cukup ya gitu, dorong stroller lantainya licin, harus ngerasain ngelipetnya, masukin pesawat atau kalau mudik masuk kereta kayak gimana. Jadi disitulah kita bekerja sama brand, kita bikin program coba sebelum membeli. Jadi orang bisa sewa seminggu misalnya. Kalau suka barangnya, contohnya ini gendongan ini, kalau barangnya suka, mereka bisa beli diganti yang baru, dikurangi biaya sewa. Wow. Gitu. Jadi kan nggak keluar additional cost untuk membelinya lagi. Gitu. That's a good program sekali. Ya, jadi kita pengen Babylonia menyewakan itu hanya salah satu cara. Kita pengen terus-menerus berinovasi. Gimana sih caranya bisa membantu orang tua lebih banyak lagi. Nah, kalau Mbak Safira tadi kita membicarakan dari side Babylonia atau sebagai pelaku bisnis. Nah, bagaimana dengan orang yang ingin meminjam? Harus seperti apa sih kita mungkin sekarang ini jadi kepikiran, oke, saya pengen pinjam, tapi kita sendiri treatment kepada barangnya sendiri itu juga harus seperti apa, Mbak? Menjadi konsumen yang responsible gitu, tanggung jawab tentunya ya. Sebenarnya kalau dari pengalaman Babylonia sendiri, namanya orang tua punya anak biasanya sangat hati-hati menggunakan barang untuk anaknya. Biasanya memastikan anaknya tuh aman, semuanya bersih. Jadi selama ini kami belum ada masalah. Mayoritas customer kami semuanya rapi, kembali keadaannya baik gitu. Kalaupun ada yang rusak, biasanya langsung lapor gitu. Jadi disitulah kita meningkatkan kualitas customer service, mencoba untuk sepersonal mungkin dengan customer supaya kalau ada apa-apa mereka percaya untuk cerita gitu. Enggak, waktu itu ada yang strollernya kok nggak bisa dilipat di Jepang, saya terpaksa tinggal. It's okay, karena memang mungkin ada kesalahan di strollernya gitu. Jadi komunikasi itu penting banget, dan disitulah tim customer service kita selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas. Nah itu saya juga ingin menanyakan juga ini loh Mbak, kalau misalnya seperti breast pumping itu kan hal yang sangat higienis sekali ya. Terkadang kalau misalnya untuk mainan stroller, we get it, kita ini pernah diran sebelumnya. Tapi untuk hal-hal yang memang sangat diperlukan untuk higienis atau kebersihan, bagaimana Mbak? Apa yang dilakukan oleh Babylonia? Contohnya breast pump ini kami bekerja sama langsung dengan distributornya, distributor Indonesianya, Hainim. Jadi mereka training kita, langsung datang ke gudang, kasih tahu gini cara pemakaiannya, gini cara bersihnya. Dan semua tim Babylonia datang. Jadi nggak hanya tim gudang saja, tapi tim customer service, tim marketing, biar semuanya tahu. Oh, kalau misalnya pompanya kurang keras, mungkin ada kurang kenceng nutupnya di satu bagian, atau bagian sini kotor, begini cara membersihkannya. Jadi semua tim itu harus bisa saling mengingatkan. Dan juga mengetahui bagaimana untuk menjaga semuanya the whole ya. Nah, mungkin sekarang ini nanti setelah ini kita juga akan membicarakan mengenai sistem. Nah, Babylonia sekarang ini juga memberikan suatu program atau service, yaitu adalah sistem untuk cara renting service seperti apa. Nanti Mbak Safira akan lebih menjelaskan kepada kita. Tapi sebelumnya untuk Anda mungkin yang sekarang ini lagi di rumah, lagi kepikiran mau baby carrier apa, mau stroller apa, langsung coba lihat sekarang ini babylonia.com atau Instagram Babylonia untuk melihat barang-barang yang bisa Anda sewakan. Tapi jangan kemana-mana, tetaplah di Buatan Indonesia. Sekarang Anda dapat menikmati tayangan TVRI nasional kapanpun. Juga Anda dapat menikmati tayangan dari daerah asal Anda dari 29 stasiun daerah di seluruh Indonesia. Dimanapun. Seru kan? Yuk, kita streaming. Anda hanya tinggal mendownload aplikasi TVRI Klik di gadget Anda melalui Google Play Store bagi Anda pengguna Android dan App Store bagi Anda pengguna iPhone. Anda juga bisa langsung mengaksesnya lewat website www.tvri.co.id/live. Mudah kan? Nikmati tayangan informasi terkini dan program-program menarik TVRI secara online dengan kualitas tayangan yang lebih baik setiap saat sesuka Anda. Terima kasih sudah masih bersama Indonesia hari ini. Saudara Majelis Ulama Indonesia MUI menerbitkan fatwa haram Indonesia hari ini. Presiden Joko Widodo mengatakan pentingnya bukan informasi paling aktual. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau para pelaut yang melintas di perairan
Indonesia Hari Ini setiap hari pukul 16 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Mari kita mulai. Pertama kita masukkan bawang. Bawang. Oke. Lalu taburi merica secukupnya. Merica. Untuk menambah rasa kita tambahkan jangkrik. Makanya pakai TV digital. Tinggal pasang set-top box, nggak usah ganti TV dan antena. Gambar lebih bagus, suara lebih jernih. Dipersembahkan oleh Kominfo dan TVRI. Santoso's right-hand man, in addition to the National Police Chief General Tito Karnavian, said that Kalora would stands in part from the KPK spirit in eradicating corruption. An innovation in leadership comprised of eloquent and powerful English Day Service, Senin hingga Jumat pukul 17 di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Kembali di Buatan Indonesia hari ini bersama Babylonia, bersama Mbak Zafira Lubis sebagai owner dari Babylonia, dan dimana tentu ini menjadi suatu inspirasi untuk kita juga dan menjadi satu jawaban dan juga keinginan the prayers gitu, doa dari semua orang tua yang menginginkan anak-anaknya untuk dapat sebahagia mungkin, dapat belajar semaksimal mungkin dan juga mendapatkan barang-barang yang terbaik yang bisa kita berikan sebagai orang tua. Itu dia Mbak Zafira, kita tadi ngobrol sempat pas lagi commercial break bahwa kita sebagai orang tua pasti ingin memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita, dan tentu dengan harga juga sekarang ini yang sangat luar biasa fantastis ya, dengan adanya sewa dari Babylonia ini menjadi satu jawaban. Nah, selain dari barang-barang yang memang sudah disediakan oleh Babylonia untuk disewa, ternyata sekarang ini Babylonia akan juga menuju step yang lebih jauh lagi. Gimana nih Mbak Zafira? Oke, jadi awalnya dari tahun pertama kami pun mendapatkan demand nggak hanya di Jabodetabek, tapi dari daerah-daerah juga banyak sekali demand untuk menyewa gitu. Tapi karena alasan logistik, keterbatasan logistik, kami belum bisa memenuhi permintaan